Keluarga-keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah ibadah di hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Keluarga yang diberkati Tuhan, kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Mari bersama-sama kita ungkapkan syukur kita, karena Tuhan selalu ada memandu perjalanan hidup kita. Di tengah badai kehidupan, Tuhan ada, Tuhan menolong. Kita pujikan bahtera yang dipandu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini bersama-sama kita akan membaca hukum kasih dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan mengasihi setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Ia tidak memaksa kita untuk mengasihinya. Hanyalah cinta kasih kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk membalasnya, kita hanya diminta untuk mengasihinya, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita sadar bahwa kita belum bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan Tuhan. Saya memohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan saya, baik di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa berkenan menuntun kami, agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan.
menuju hidup yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Sabar, murah hati, setia, lemah lembut. Tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan senantiasa mampu menguasai diri dalam segala hal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluargaku, kita ungkapkan penyesalan kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 34. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita terima berita anugerah pada hari ini dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 dengan berdiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan di pagi ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tahu akan pergumulan kita, karenanya mari kita datang kepadanya supaya kita mendapatkan damai dan ketentraman. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Kita sambut kebaikan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 282. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil semua
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di minggu akhir bulan Juli ini kami boleh bertemu kembali di tengah-tengah keluarga kami untuk merayakan kehidupan anugerah Tuhan di tengah-tengah banyak badai kehidupan yang kami alami. Satu hal yang kami yakini, Tuhan, Engkau menyertai kami semua, menolong kami semua, dan janji Tuhan akan tepat pada saatnya. Dan sebentar Tuhan, dalam ibadah keluarga pagi ini, kami bersama-sama hendak mendengar, merenungkan dan menghayati kebenaran sabda Tuhan. Mampukan kami ya Allah dengan penyertaan Roh Kudus untuk melakukannya dengan setia. Di dalam sang sabda yang sejati, kami mohon berkat di tengah-tengah peribadahan keluarga kami saat ini sampai selesai nanti. Amin. Kita akan nyanyikan Kidung Semat 50 bagian A. Sabdamu abadi kita nyanyikan 2 kali. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan di pagi ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 yang demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang
dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutkanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabda Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Selamat pagi, shalom keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Tema di minggu ini adalah beriman di tengah badai. Keluarga-keluarga yang dikasihi, diberkati, dan disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, ketika ada kalimat beriman di tengah badai, kira-kira dalam hati dan pikiran kita akan muncul jawaban seperti apa? Tentu ada yang mengatakan benar, ada yang ragu-ragu, bahkan tentu juga akan mengatakan tidak mungkin Pak beriman di tengah badai. Nah, inilah kenyataan, inilah realitas yang selalu dihadapi oleh kita umat manusia. Keluarga yang dikasihi Tuhan. Bahwa setiap kita, setiap umat manusia, setiap keluarga, masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, kadang-kadang kita diperhadapkan dalam badai kehidupan. Akhir-akhir ini sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Mohon maaf kalau salah. Kita semua diperhadapkan dalam badai yang belum selesai dengan adanya pandemi COVID-19. Bukan hanya kita yang ada di tempat ini, tetapi juga saudara-saudara kita di tempat yang lain, bahkan di seluruh dunia menghadapi badai yang sama. Sekalipun tentu ada sebagian tempat yang sama sekali tidak merasakan badai COVID-19 ini. Menjadi sebuah keprihatinan kita semua. Apa yang kita alami bersama-sama. Demikian juga, tadi saya sampaikan bahwa kadangkala badai itu pun ada dan datang di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba persoalan, masalah, mungkin kehilangan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kehilangan barang yang kita miliki, tetapi kadangkala kita juga harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dengan badai COVID ini, banyak keluarga-keluarga yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan yang tidak ringan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, belum lagi anak-anak kita dalam masa-masa pandemi ini harus belajar di rumah. Ada tantangan, ada pergumulan sendiri. Bapak Ibu yang bekerja juga ada tantangan, ada pergumulan sendiri. Kasus PHK, resign, begitu banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Badai begitu banyak kita alami.
Karenanya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena tadi saya sampaikan bahwa ketika badai itu terjadi, ada orang-orang yang apatis, ada orang-orang yang nggak percaya, ada orang-orang yang ragu-ragu, tapi juga ada orang yang sungguh-sungguh beriman bahwa melalui setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan akan menunjukkan karyanya yang jauh lebih besar daripada badai yang kita alami. Karena itu keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui tema kita beriman di tengah badai, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan dan kehidupan kita. Sebab di tengah badai, banyak orang yang mengandalkan kekuatan manusia, banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia lupa untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah dari kecil saya ini sudah menjadi orang percaya, tetapi kenapa Tuhan begitu banyak persoalan yang harus saya hadapi dan begitu berat seolah-olah saya tidak kuat Tuhan? Tidak sedikit orang-orang terus merasa lelah, capek. Ya sudahlah Tuhan, kalau memang demikian, saya sudah tidak mampu hidup lagi. Banyak keluh kesah yang sering kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tentu semua ini adalah sangat manusiawi. Namun sekali lagi, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita semua di minggu ini, mari bersama-sama merenungkan tema ini, beriman di tengah badai kehidupan. Dalam Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 21, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat-sangat peduli terhadap kehidupan umat manusia pada waktu itu. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang menderita sakit, itu pergumulan yang tidak ringan, Bapak Ibu. Sakit itu kadang-kadang membuat pergumulan yang berat. Tuhan peduli, Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan harapan bagi mereka. Sehingga ketika banyak orang melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, semakin banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka lupa tidak membawa bekal dan lain sebagainya. Dan disitulah Tuhan juga melihat orang yang banyak, yang berbondong-bondong tadi, 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sudah sore, tentu mereka lapar. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan mengerti apa yang mereka perlukan. Di tengah-tengah keterbatasan, hanya ada sedikit roti dan ikan. Sesuatu yang tidak mungkin itu akan mencukupi begitu banyak orang. Mustahil itu terjadi. Tapi satu hal, di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah orang kelaparan, di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh para murid, Tuhan menyatakan kuasanya untuk menolong banyak orang, memberikan makan buat mereka, mengenyangkan perut mereka, supaya mereka tidak menghujat Allah, supaya mereka tidak merendahkan kuasa Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan mereka boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang lapar itu bisa melakukan apapun. Dia bisa mencuri, dia bisa merampok, bahkan dia bisa membunuh karena dia lapar. Ketika ada kesempatan, dia bisa merampas makanan untuk dia makan. Jadi Tuhan tahu betul kebutuhan kita. Makan supaya kita kenyang dan kita sehat. Namun di balik semua itu, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ya, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Allah, bahwa Allah itu sanggup memelihara begitu banyak orang di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki. Dan yang ketiga, keluarga yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, dia menjumpai para murid ketika para murid ini akan menyeberang ke tempat yang lain. Dan satu hal tadi dikatakan, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu, dari kalimat ini kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, tiba-tiba perahu itu sudah sampai ke tujuan. Ya kan? Dari kalimat ini kita bisa mengambil pemahaman ketika mereka menaikkan Tuhan Yesus di atas perahu, tiba-tiba seketika juga perahu itu sampai ke tujuan. Padahal danau itu jauh. Mungkin tidak cukup waktu 1 atau 2 jam, karena kalau pada waktu itu perahu ya mendayung, kalau nggak mendayung menggunakan angin dengan layar, belum ada motor penggerak seperti sekarang ini. Jadi butuh waktu sampai tujuan. Tapi di sini dikatakan seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Nah, ini juga memberikan pemahaman bagi kita, keluarga kita, bahwa ketika bahtera keluarga kita semuanya, kita mengundang Yesus masuk di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami tadi, ada badai. Ya. Para murid naik perahu, ada badai. Ketika Tuhan Yesus kita undang masuk dalam keluarga kita, teman-teman, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, ibu bapak semuanya, pasti kita akan sampai kepada tujuan. Tidak mungkin kita tidak sampai ke tujuan. Kita tidak sampai ke tujuan karena kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, Dia adalah nahkoda agung kita. Ia akan membawa kita sampai ke tujuan. Bukan sesuatu yang mustahil pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, tiba-tiba sampai tujuan. Tentu di sini tidak diceritakan apa maksudnya tiba-tiba sampai kepada tujuan. Tetapi satu hal yang bisa kita ambil, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa sampai ke tujuan. Itu saja. Entah cepat, entah lambat, kita tidak tahu waktu Tuhan. Kita nggak ngerti waktu Tuhan. Tetapi ketika kita tetap setia, ya, maka kita akan sampai ke tujuan. Keluarga yang dikasih Tuhan, beriman di tengah badai mengingatkan kita bahwa setiap kita pasti akan mengalami pergumulan hidup, tantangan dan persoalan. Karenanya tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah bersandar penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan kita, Dia juga akan merawat kita. Tadi memberi makan itu wujud Tuhan memelihara dan merawat kita. Tuhan yang memelihara kita. Dan juga Tuhanlah yang akan menuntun kita supaya kita sampai kepada tujuan. Tentu tujuan kita adalah kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Jangan goyah keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan. Ketika ada badai yang harus kita alami di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, pergaulan kita, badai itu pasti ada. Tapi ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menuntun kita, sehingga kita sampai kepada tujuan. Tetaplah setia dan tetaplah beriman di tengah badai apapun yang kita alami. Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ia akan menuntun keluarga-keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan dan kita hayati tema kita hari ini, beriman di tengah badai, di dalam saat hening. Mari kita masuk saat teduh.
Cukup. Jemaat dimohon berdiri. Seraya mengenangkan perjuangan gereja di segala zaman dan abad, mengingat penyertaan Roh Kudus, agar gereja senantiasa hidup dan bermakna, marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala di dalam doa saya antarkan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kami semua di tengah-tengah perjalanan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau Allah yang menopang dan menolong kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menuntun kami sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang menyelamatkan kami di dalam karya agung Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Engkau mengerti akan keberadaan kami sebagai manusia Tuhan. Kadangkala kami harus mengalami badai kehidupan, apapun yang kami alami, baik itu sakit, baik itu persoalan kami ketika kami belajar, baik persoalan kami ketika kami bekerja, apapun pekerjaan kami Tuhan. Baik ketika kami membangun keluarga, relasi antara suami istri, relasi antara anak dan orang tua. Bahkan ketika kami bergereja dan bermasyarakat, kadangkala Tuhan kami harus mengalami badai kehidupan. Lebih lagi, badai kehidupan yang kami alami bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun ada karena pandemi COVID ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, oleh setiap peristiwa yang kami alami, Engkau Allah yang maha baik dan penuh kasih untuk memanggil kami, supaya kami menyandarkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami dimampukan untuk terus beriman di tengah-tengah badai kehidupan kami, seraya kami percaya dan yakin bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada kebaikan, sehingga kami mampu melewati badai ini Tuhan. Dan Engkau sendiri akan menuntun kami, supaya kami sampai kepada tujuan kami, hidup kekal bersama Engkau di sorga. Tuhan, kami tahu perjalanan kami yang penuh dengan pergumulan. Karenanya Tuhan, kami juga ingin benar-benar menyandarkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Menyerahkan perjalanan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab usaha apapun Tuhan, kami tidak mampu melawan badai kehidupan. Dengan kekuatan, dengan hikmat yang kami miliki. Tetapi karena kasih setia, kasih sayang, kebaikan, dan kemurahan Tuhan, itulah yang memampukan kami melewati setiap persoalan. Demikian Tuhan, kami juga bersyukur setiap berkat Tuhan yang kami terima, kebahagiaan dan kesukacitaan yang kami terima, kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab di tengah-tengah badai, Engkau pun menjanjikan banyak berkat. Engkau memelihara kami, Engkau menyediakan semuanya bagi kami Tuhan. Dan mampukan kami menikmati anugerah dan pemberian Tuhan, berkat Tuhan itu dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, sertailah keluarga-keluarga kami. Bapa juga berkati gereja kami, sertailah gereja kami, supaya gereja kami tetap boleh memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara. Mohon berkat juga bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia. Di minggu-minggu ini kami masih PPKM. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Berkatilah aparat keamanan yang boleh menata keamanan bangsa kami. Berkatilah para dokter, para perawat dan relawan yang Tuhan pakai untuk menopang, menolong bagi saudara kami yang sedang sakit, khususnya pandemi COVID-19 ini. Berkatilah masyarakat supaya kami tetap waspada dan sadar diri, sehingga kami tetap menjalankan prokes dengan baik dan benar. Semua ini ada Tuhan, bahwa pandemi ini ada. Karena itu kami menyerahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Berikanlah hikmat bagi kami, berikanlah kebijaksanaan bagi kami, supaya kami tidak menganggap semua ini sesuatu yang sia-sia atau kami meremehkan, tetapi kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Mohon berkat bagi bangsa kami, bagi dunia ini Tuhan, sebab hanya Engkau yang punya kuasa membebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mohon berkat bagi saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang di rumah. Berkatilah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Setiap obat-obatan, makanan dan minuman, perawatan yang mereka terima menjadi alat bagi Tuhan untuk boleh memulihkan, menyembuhkan. Juga berdoa bagi para adiuswa dalam kelemahan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan semangat untuk terus beriman di tengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki. Badai kehidupan karena lemahnya tubuh, kiranya mereka lewati karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga para orang tua kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi banyak orang yang mengalami penderitaan, apapun yang mereka alami Tuhan. Baik mereka yang kelaparan, mereka yang menderita, apapun di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik karena perilaku sesama, maupun karena situasi. Biarlah Engkau berkenan menolong mereka, berikan harapan bagi mereka Tuhan. Karenanya kami juga mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan bagi setiap orang yang masih senang melakukan kejahatan, membuat sesamanya menderita. Mereka yang senang berbohong, menipu, menginginkan hak orang lain, bahkan korupsi. Ampuni mereka Tuhan dan ingatkanlah mereka supaya mereka sadar dan bertobat dan hidup mereka berguna bagi sesama, memulihkan sesama, dan sungguh-sungguh hidup mereka ada di tengah-tengah sesama. Bapak terima kasih, kami serahkan perjalanan kami, gereja kami, GKJ Bendungan, seluruh jemaat yang dekat, yang jauh, anak cucu kami, orang tua kami dimanapun ada dan berada, baik yang ada di Wonosobo, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan. Mampukan kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan inilah kami Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Dengan keterbatasan, karena pelayanan hanya melalui daring. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memakai apapun untuk mempertemukan dan mempertautkan cinta kasih kami. Supaya kami boleh membangun kehidupan bergereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar penuh dengan kekurangan. Mohon Tuhan menyempurnakan setiap pelayanan yang ada, yang dikerjakan oleh para majelis dan komisi, juga oleh jemaat. Kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling mengasihi dan mengampuni, kami boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Inilah syukur kami Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, kita akan membaca dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita akan menyatukan hati kita di dalam satu doa.
Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami memberikan persembahan kehadirat-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, sehingga persembahan ini berkenan kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan dari KJ 288 bait 1 dan 4, Mari Puji Raja Surga. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami atas perkenan-Mu sehingga kami boleh mengaturkan persembahan kepada-Mu saat ini. Bapa, persembahan yang kami haturkan merupakan wujud rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami. Kiranya persembahan ini berkenan kepada-Mu Bapa, sehingga dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami hendak mengakhiri ibadah ini, kiranya Engkau tetap selalu menyertai kami dan memberkati kami. Saat ini kami juga hendak menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 429. Masih banyak orang berjalan. Sadarkan
berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi, agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berteluh. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetaplah setia, tetaplah beriman di tengah badai kehidupan. Karena itu pergilah ke seluruh penjuru dunia. Beritakanlah Injil keselamatan kepada segala makhluk, dan teguhkanlah hatimu dengan berkat dari Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan keluarga saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.